Shalom, selamat malam buat adik-adik remaja, bahkan pembina remaja dalam persekutuan ibadah. Untuk hari ini kita akan mulai. Oleh karena itu adik-adik remaja yang masih di rumah, mari kita mempersiapkan diri untuk boleh menyatu bersama dengan Tuhan lewat persekutuan ibadah di saat ini. Dan kita akan menaikkan ibadah ini, diundang untuk berdiri. Mari kita mengangkat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Mari kita menyanyi bersama-sama lagu yang berkata, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepadamu, selalu merindukan bahwa Engkau selalu datang dalam kehidupan kami, dalam setiap waktu dan keadaan. Kini, dalam satu persekutuan ibadah untuk remaja dan pembina remaja di Jemaat Gem Sentrum Air Madidi, walaupun kami hanya beribadah lewat pengeras suara, lewat streaming, dan adik-adik remaja bahkan pembina remaja yang ada di rumah masing-masing, tetapi kami boleh bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu setia dan taat melakukan yang terbaik bagi kami, dengan memberkati kehidupan kami, di mana kami boleh sehat dan kuat, dan kami boleh lagi melakukan segala apa yang kami perjuangkan
dalam setiap aktivitas kami, studi, bahkan pun di mana kami bergaul sebagai adik-adik remaja, bahkan pembina remaja, dalam kehidupan keluarga kami. Dan semua itu karena campur tangan Tuhan, sehingga kami semua tidak pernah melupakan Engkau Bapa dalam persekutuan ibadah di malam hari ini. Kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Sekiranya Tuhan, dalam kehidupan kami, apalagi kami sebagai adik-adik remaja, haus akan kebenaran firman-Mu. Karena itu dimanapun kami sedang berada, ketika kami di rumah, bahkan sebagian yang ada di rumah Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menaungi kami, sehingga benar-benar apa yang disampaikan, diberitakan saat ini, lewat firman Tuhan, biarlah kami dapat mengerti dan memahami. Karena hikmat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Kami percaya juga dalam keberadaan kehidupan kami, bahwa dalam jalan hidup yang Engkau beri, terkadang kami selalu melawan akan setiap kehendak-Mu, di mana kami selalu melakukan dosa di mata Tuhan. Bagaimana kami tidak dengar-dengaran kepada orang tua kami, ataupun tidak menghormati orang tua kami, ataupun kadangkala kami selalu menyakiti sesama kami, ataupun kadangkala kami malas dalam beribadah dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Karena itu ya Bapa di sorga, Engkau dekati kami, dan biarlah kami selalu bertobat dan melakukan segala hal-hal yang baik, karena Engkau yang senantiasa mengampuni kami, bahkan mengasihi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman yang hidup, yang selalu melayakkan kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan dituntun dalam pembacaan firman Tuhan dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam Mazmur 46. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 dengan judul Allah Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang dengan geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini, yang disebut berbahagia adalah kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
Shalom adik-adik, remaja yang dikasihi Tuhan, bahkan pembina remaja. Harapan kita semua, kita tetap sehat. Dan tentu kita bersyukur sebab bagaimanapun situasi kita, dalam keadaan apapun, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Walaupun masih terbatas dengan pengeras suara, live streaming dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, dalam tema di sepanjang minggu yang berjalan ini, yaitu kuatkan iman dalam pergumulan. Adik-adik remaja, bahkan pembina remaja yang dikasihi Tuhan, mau dikatakan bahwa hidup kita sebagai manusia tidak pernah luput dari pergumulan. Kendati pun kita tergolong orang percaya kepada Tuhan. Seperti ada kalimat atau pendapat bahwa semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak pencobaan. Hal ini memang ada benarnya. Karena itu Tuhan Yesus, dia pernah kasih ingat. Dia pernah kasih ingat para murid-murid, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Itu orang bisa baca dalam Markus 14 ayat 38. Nah, adik remaja yang kasih dalam Tuhan Yesus, sehingga yang pasti di hati kita, di pikiran kita, timbul pertanyaan, kalau begitu kapan waktu yang tepat untuk mencari Tuhan? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang kadangkala membingungkan kita atau menjebak kita. Karena seringkali pertanyaan ini disampaikan atau dikemukakan mengiring kita untuk pasti mencari Tuhan. Dalam arti bahwa mengiring kita untuk dapat mencari Tuhan pada batasan-batasan tertentu atau cuma waktu-waktu tertentu. Artinya apa? Kalau bahasa sederhana, orang mau bilang begini, cuma mau cari Tuhan kalau dalam pergumulan. Kalau mau cari Tuhan kalau so siksa, kalau so susah. Padahal dikatakan di sini sebenarnya mencari Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam keadaan apapun kita selalu diajak untuk mencari Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu adalah merupakan sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, sumber penolong kita. Nah, ada di remaja dan pembina remaja yang dikasihi Tuhan, tapi tak jarang ketika pertanyaan itu muncul atau diungkapkan, orang-orang akan tergiring pada orang mau jawab begini, oh nanti cari Tuhan seperti yang saya katakan, ada pergumulan dan lain sebagainya. Padahal mencari Tuhan tidak batas dalam situasi dan kondisi tertentu, tetapi mencari Tuhan mau dikatakan baik suka maupun duka. Nah, perjalanan dalam kita melihat dalam bacaan ini, kalau kita melihat kehidupan bangsa Israel, mereka juga dibentuk Tuhan agar mereka jangan sekali-kali melupakan Tuhan. Di setiap waktu yang Tuhan sediakan, dikatakan di sini dalam kesesakan apapun, iman mereka jangan sampai goyah. Dan terus yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka. Nah, demikian juga dalam konteks orang Israel dalam bacaan saat ini. Ketika mereka ada dalam kesesakan yang luar biasa, ketika mereka dalam pergumulan yang luar biasa, di mana orang Israel harus menerima kenyataan, di mana bangsa mereka dikepung oleh Sanhedrin atau
dikepung oleh Raja Asyur. Yang pasti namanya dikepung, kota itu dikepung, yang pasti mereka dalam keadaan gelisah. Mereka dalam keadaan takut karena dalam konteks peperangan. Dan mereka pasti diperhadapkan dalam dua pilihan, hidup atau mati. Tetapi lewat keyakinan yang dibangkitkan kepada umat Israel pada waktu itu, sehingga kepercayaan umat pada waktu itu kembali yakin bahwa Tuhan Allah akan melindungi mereka lewat keperkasaan Allah yang mampu menjaga dan melindungi orang-orang yang datang berlindung kepadanya. Tuh, bisa baca itu dalam ayatnya yang kedua jelas. Di sini dikatakan di ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan ini mau dikatakan sudah terbukti lewat ungkapan pemazmur, yaitu Bani Korah. Karena itu jangan pernah takut. Apapun yang terjadi, umat tetap akan dilindungi oleh Tuhan. Bahkan di dalam kediaman Allah yang maha tinggi tersedia kehidupan yang digambarkan ada aliran-aliran sungai. Itu jelas. Terang lihat itu di ayat yang kelima sampai dengan seterusnya. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa kota Allah adalah kediaman maha tinggi. Jadi kota Allah itu adik-adik tidak ada di dunia. Karena di sini dikatakan kota Allah itu cuma satu. Di mana Allah itu berdiam dan bersemayam di sana. Di sanalah umat Israel memanggil dan bertemu Allah. Kota Allah itu mau dikatakan aman. Tidak akan goyang. Karena Allah lah penolong yang teguh dan benteng keselamatannya. Baik siang maupun malam. Allah menjaga mereka. Bahkan sampai menjelang pagi di mana orang-orang ketika mereka masih tidur lelap, kota itu tetap aman. Kota itu tetap dalam penjagaan, pengawalan Allah. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, adik remaja yang dikasih Tuhan, ini memang terbukti dengan Bani Korah memberi kesaksian bahwa Allah adalah kekuatan, tempat perlindungan dan penolong sangat terbukti. Nah, itu berarti tidak ada yang dapat diragukan bila sesuatu diserahkan kepada Allah. Sebab Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Dan ini bukan cuma hanya dalam hal ketika umat Israel berada dalam peperangan melawan musuh. Melainkan juga dalam segala hal. Ketika mereka mengalami suatu pergumulan, penderitaan dan lain sebagainya. Apalagi menghadapi untuk kehidupan orang Indonesia ataupun yang sudah mendunia. Khususnya orang yang ada di Sulawesi Utara, di Kabupaten Minahasa Utara, di Kecamatan Ermadidi. Bahkan orang yang ada Ermadidi atas, Ermadidi bawah, adik-adik remaja. Di dalam menghadapi dampak virus corona ini. Nah, adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, di sementara pergumulan yang kita hadapi banyak orang, baik pribadi, baik kelompok, mencari Tuhan. Seringkali kita saksikan dalam situasi dan keadaan sekarang ini, mencari Tuhan artinya mencari Tuhan lewat berdoa. Mencari Tuhan dalam persekutuan ibadah. Walaupun memang mau dikatakan di sini bahwa pergumulan memang bervariasi. Ada tuh pergumulan
karena dialami karena dalam kehidupan keluarga, orang tua kita. Ataupun pergumulan dalam pekerjaan orang tua kita. Ataupun pergumulan dalam studi kita. Ataupun pergumulan dalam pergaulan kita sebagai di remaja. Ataupun pergumulan kita dalam pelayanan. Ataupun dikatakan pergumulan akibat pandemi COVID-19 yang telah mengubah kehidupan banyak orang. Dan ketika mencari Tuhan, berdoa, semua pasti pergumulan itu cepat berlalu. Dengan pergumulan-pergumulan yang kita alami. Asalkan dengan catatan, orang selalu berlindung kepadanya, mencari dia. Karena dia adalah merupakan Allah, merupakan benteng keselamatan kita. Nah, sebagai orang Kristen ini merupakan ekspresi atau bentuk iman, yaitu berpengharapan kepada Tuhan. Tetapi bagi kita adik-adik remaja, diingatkan bahwa jangan jadikan ini sebagai tindakan seperlunya. Artinya nanti datang Pak Tuhan kalau dalam pergumulan, so siksa, so susah baru cari Tuhan. Kalau bahasa kasar torang, bahasa Manado bilang, jangan jadi orang yang munafik. Tuh, so tahu kan tuh orang munafik. Mari torang berbondong-bondong mencari Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi, menjaga torang semua. Mari torang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, jangan setengah-setengah. Karena apa? Karena Tuhan melihat dengan kesungguhan kita dan kita tidak bisa menyembunyikan itu. Tuh, torang pe sungguh-sungguh datang Pak Tuhan, torang pe setengah-setengah mau datang Pak Tuhan, Tuhan tahu kedalaman hati dan pikiran kita. Perasaan kita Tuhan tahu. Kehendak kita kepada Tuhan. Karena tanpa orang mau bilang juga, tanpa orang mau kasih tahu juga, Tuhan so tahu apa yang kita inginkan dan harapan. Tetapi Tuhan mau tuntut orang adik-adik remaja bahkan pembina remaja, bagaimana orang boleh mencerminkan iman. Mencerminkan iman bukan cuma sekedar teori, bukan cuma sekedar untuk berkata-kata, tetapi dalam hidup kita setiap hari, dalam tindakan kita, yaitu apa? Kalau orang adik-adik remaja, apakah pembina remaja, yaitu apa? Yaitu menghormati orang tua, tekun belajar. Kalau pembina remaja yang so kerja tentu tekun bekerja. Bahkan juga orang tekun untuk rajin beribadah, rajin berdoa, sopan dalam berkata-kata, apalagi orang harus bagaimana sopan untuk berkata-kata kepada orang tua. Sopan berkata-kata kepada sesama teman, kepada siapa saja. Saling mendoakan dan apalagi orang sebagai adik-adik remaja, pembina remaja. Mari orang juga bergaul sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan dan lain sebagainya. Karena itu dalam kehidupan kita mari orang saling mendoakan. Terus berseru kepada Tuhan. Karena mau dikatakan bahwa orang beriman adalah bukanlah orang yang pandang enteng. Bukan orang yang pandang enteng untuk orang beriman. Tapi orang beriman dia mampu. Dia mampu melihat situasi dan kondisi. Dia mampu melihat situasi dan kondisi dan Tuhan. Ketika Tuhan kasih hikmat pada orang semua, maka pergunakanlah hikmat itu. Pergunakanlah itu sebagaimana mestinya. Dan dalam kehidupan kita, di dalam saat-saat ini kita sudah berada di new normal, mari orang melakukan yang terbaik sesuai dengan anjuran pemerintah,
sesuai dengan anjuran gereja. Kalau boleh jangan dulu berkumpul-kumpul, toh. Kalau semua kelar ibadah, habis ibadah langsung pulang. Jangan orang dulu kumpul-kumpul, toh. Berada di new normal ini. Karena ketika orang melakukan yang terbaik, melakukan segala anjuran pemerintah, anjuran gereja, maka orang aman dan nyaman, dan Tuhan pasti melindungi kita, menjaga kita, membentengi kehidupan kita, asalkan orang melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita dan kita akan kumpulkan itu bersama di tempat yang sudah disediakan. Sambil kita memberi, mari kita menyanyi bersama-sama. Klik nomor 424, besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia mendung, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah milikku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, betapa mulianya Engkau dalam hidup ini. Kasih-Mu, penyertaan-Mu selalu Engkau beri bagi kami. Sehingga hari-hari kehidupan kami Bapa ada dalam kendali-Mu, ada dalam tanggung jawab-Mu. Dalam situasi dan keadaan yang kami alami sebagai adik-adik remaja, mereka yang selalu membutuhkan pembinaan, mereka yang selalu membutuhkan perhatian dari kakak-kakak pembina, tetapi juga bagi orang tua. Karena itu di kesempatan yang indah ini Bapa, untuk persekutuan remaja Jemaat Gem Sentrum Air Madidi, walaupun kami dengan keterbatasan boleh masih beribadah di rumah kami masing-masing lewat pengarah suara, live streaming, tetapi dimanapun kami berada Bapa, Engkau tetap hadir bagi kami, memberikan suasana sukacita, memberikan suasana kenyamanan. Dan itu semua karena Tuhan yang selalu campur tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini, biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sehingga adik-adik remaja yang telah mendengarkan akan firman Tuhan ini, mereka boleh dapat mengerti dan memahami bahwa ternyata ketika mereka mengalami suatu pergumulan, ketika mereka mengalami suatu cobaan hidup, baik dalam segala apapun yang mereka alami, baik pribadi maupun dalam studi mereka, ternyata bahwa Engkau Allah mereka. Bahwa ada Allah yang senantiasa, yang selalu membentengi kehidupan mereka. Ada Allah yang selalu menolong kehidupan mereka.
ada Allah yang senantiasa menjaga, bahkan senantiasa memberikan suatu kekuatan bagi mereka. Karena itu firman Tuhan memberi pemahaman bersama bahwa jangan takut, jangan gentar. Karena Allah selalu dan selalu melihat keberadaan kehidupan umat manusia. Asalkan kehidupan umat Tuhan selalu datang berlindung kepadanya, selalu mencari wajahnya. Terima kasih Tuhan, dalam persekutuan yang indah ini kami boleh memberi persembahan sebagai wujud ketaatan kesetiaan kami kepadamu. Karena itu Bapa, apa yang kami beri, apa yang kami beri saat ini diberkati oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, supaya ini Bapa boleh terpakai untuk pelayanan kami yang ada di tengah-tengah jemaat Gemim Sentrum Air Madidi. Kami yakin dan percaya ketika kami ataupun siapa yang bertanggung jawab mengolah persembahan ini akan senantiasa diolah itu dengan baik. Tetapi juga Bapa, kami mau berdoa bagi kami sebagai adik-adik remaja yang dengan rajin, yang dengan setia tekun, selalu dan selalu melakukan persekutuan ibadah. Kami mohon Tuhan, dimanapun mereka sedang berada, Engkau senantiasa melihat keberadaan kehidupan mereka. Engkau senantiasa melihat apa yang mereka alami, apa yang mereka rindukan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan. Termasuk di dalamnya bagaimana mereka untuk memperjuangkan hidup mereka di dalam segala cita-cita mereka. Walaupun mereka masih terbatas untuk belajar di rumah, tetapi ketekunan untuk belajar selalu Tuhan beri bagi mereka. Dengan hikmat Engkau beri bagi mereka sehingga mereka semakin pintar. Kerajinan belajar Engkau beri bagi mereka, sehingga apa yang mereka perjuangkan selama ini akan senantiasa tercapai, yaitu sukses dan berhasil selalu Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami juga percaya Engkau juga berkati adik-adik remaja yang selalu membutuhkan Engkau Tuhan di dalam setiap pergaulan mereka. Di dalam suasana pandemi COVID-19 ini, mereka menginginkan supaya mereka ada suatu pertemuan, bagaimana mereka selalu berkumpul bersenda gurau. Tetapi dengan keterbatasan ini, tetapi biarlah Tuhan Engkau tetap memberikan sukacita bagi mereka, memberikan kebahagiaan bagi mereka. Walaupun mereka hanya tinggal di rumah, tetapi mereka tetap selalu akan memanggil akan nama-Mu. Tetapi juga mereka selalu bergaul dengan takut akan Tuhan, sehingga benar-benar adik-adik remaja kami ini akan benar-benar menjadi generasi gereja, generasi masa depan gereja, generasi masa depan dalam segala apa yang mereka cita-citakan, dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan Yesus berkati juga untuk orang tua mereka, mama dan papa, kakak, oma dan opa, atau siapapun yang selalu mendidik, membesarkan mereka, membimbing mereka dalam segala jerih juang mereka. Berkatilah pekerjaan orang tua kami Tuhan. Berkatilah apa yang mereka perjuangkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami, memenuhi untuk masa depan kami sebagai anak-anak. Buka jalan berkat, sehingga dengan Tuhan membuka jalan berkat,
maka mereka selalu memuliakan Engkau. Mereka selalu mengucap syukur kepadamu. Karena ternyata Engkau Tuhan Allah merupakan sumber berkat segala-galanya dalam kehidupan keluarga atau mama dan papa kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kesehatan, kekuatan selalu Engkau beri bagi kami semua. Baik kami sebagai adik-adik remaja maupun kami sebagai orang tua. Tetapi juga pembina-pembina remaja. Bagaimana mereka selalu membimbing adik-adik remaja untuk supaya mereka punya keteladanan yang baik. Karena itu Bapa, pekerjaan yang besar yang selalu Engkau beri buat pembina remaja, bahkan juga lebih khusus untuk penatua remaja. Saudara Pir Kawilarang, biarlah Tuhan mereka terus bekerja keras. Bagaimana mereka selalu merangkul adik-adik remaja untuk senantiasa selalu memuliakan Engkau. Bagaimana mereka selalu membina adik-adik remaja ini agar supaya mereka selalu melakukan yang terbaik. Karena itu Bapa, hikmat daripada Tuhan Engkau beri supaya mereka bertanggung jawab melakukan yang terbaik untuk adik-adik remaja. Terima kasih ya Bapa di sorga. Di kesempatan yang indah ini kami juga mau berdoa bagi hamba-hambamu yang ada di tengah-tengah jemaat Kim Sentrum Ermadidi. Baik kami sebagai penatua dan samas dari kolom 1 sampai kolom 17. Baik kami penatua sebagai penatua Bipra, komisi kerja. Baik kami sebagai UPK Bipra. Baik kami sebagai kostor, pegawai gereja. Bahkan kami juga sebagai pendeta dan guru agama. Semua yang melayani-Mu Tuhan. Semua yang memberi diri dalam pelayanan. Termasuk untuk fungsional lansia. Biarlah Bapa, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau selalu bergandengan tangan dalam kehidupan kami. Bagaimana kami selalu membangun kehidupan jemaat. Untuk jemaat Kim Sentrum Ermadidi untuk bertumbuh dalam satu pertumbuhan iman. Supaya semakin dewasa di dalam memberi diri, di dalam melayani dengan sungguh. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi hamba-hambamu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Baik pemimpin kami yang ada di pusat, tetapi juga yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur dan wakil gubernur, bahkan juga yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Bupati dan wakil bupati, semua yang ada di Kecamatan Ermadidi, di kelurahan. Kami mohon Tuhan, Engkau selalu bekerja sama dengan mereka. Di dalam mereka selalu menangani. Di dalam mereka selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan masyarakat. Apalagi dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Biarlah mereka Tuhan selalu melakukan kebaikan. Sehingga kami masyarakat akan merasakan suatu kenyamanan. Damai sejahtera yang Tuhan beri bagi kami. Tetapi juga kami masyarakat dan pemerintah harus ada kerjasama yang baik. Sehingga kami benar-benar bersama-sama memutus mata rantai COVID-19 ini. Bagi orang yang sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Tetapi juga lebih khusus yang sudah terkena virus corona. Baik mereka yang ada di rumah mereka ataupun dirawat di rumah sakit. Kami mohon Tuhan mujizat-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Engkau selalu memberikan suasana sukacita bagi mereka Tuhan di dalam mereka menghadapi suatu sakit penyakit yang mereka alami. Buat mereka Tuhan untuk lebih semangat lagi menghadapi setiap situasi dan keadaan yang mereka alami. Dan sembuhkanlah mereka. Angkatlah penyakit yang mereka alami. Semua dokter, perawat, para medis yang menangani. Biarlah juga Tuhan, Engkau memberi roh hikmat bagi mereka. Supaya mereka dapat menangani semua orang sakit. Bahkan lebih khusus untuk yang terkena virus corona ini. Dengan baik dan benar. Kami yakin percaya
Semua dalam kendali-Mu Tuhan. Semua dalam tanggung jawab-Mu Tuhan. Karena itu kami selalu berserah kepada-Mu. Kami tidak pernah jemu-jemu untuk memanggil akan nama-Mu. Karena itu Bapa, biarlah Engkau selalu bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah kehidupan kami. Kami yakin percaya semua yang kami lakukan, apapun semua yang kami alami adalah kasih dan penyertaan Tuhan. Karena itu Bapa, kesemuanya ini, baik pribadi, keluarga, kelompok, dalam tugas kerja, tanggung jawab, pelayanan, ataupun pekerjaan kami masing-masing, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah kehidupan kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama untuk berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita di malam hari ini. Dan diundang untuk berdiri. Dan mari kita menyanyi bersama-sama lagu yang berkata, Allah itu kasih. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang ku lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniakan kamu selamat. Amin. 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 Demikianlah ibadah persekutuan remaja dan pembina remaja di malam hari ini. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang selalu